menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman narasumber, teman-teman peserta untuk Samarinda, Kalimantan Timur. Dan tentunya juga saya ucapkan selamat datang dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema hari ini sigap dan tepat memasuki ruang digital dengan literasinya. Sebelum acara dimulai, seperti biasa saya akan menceritakan sedikit latar belakang digelarnya acara di pagi hari ini. Teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi, di mana hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua, dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Dan sesuai dengan arahan visi Presiden, Kementerian Komunikasi Informatika bersama dengan mitra jejaring JNLDC Berkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital di tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat. Karena itu Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategisi berkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Dan teman-teman peserta, teman-teman narasumber, ada sejumlah tata tertib yang sesaat lagi akan saya bacakan. Tolong disimak dengan baik dan tolong dipahami juga ya teman-teman. Yang pertama, saya mohon untuk mengikuti protokol kesehatan. Lalu juga saya mohon untuk selalu mematikan mic kecuali narasumber yang sedang memberikan materi dan juga menjawab pertanyaan. Lalu saya mohon untuk seluruhnya selalu menyalakan kamera video. Tidak diperkenankan coret-coret di layar, tidak diperkenankan juga untuk menyela pada saat narasumber sedang berbicara, hanya boleh bertanya di sesi tanya jawab, dan silakan untuk mengerjakan pretest dan juga post-test yang linknya sesaat lagi akan di-share oleh teman-teman host dan juga co-host melalui kolom komentar. Dan yang terakhir, aplikasi Si Berkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play Store. Kita segera bergeser ke acara berikutnya. Sesaat lagi bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan dilanjutkan mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk sambutan dan arahan yang diberikan kepada kami semua di sini. Dan sesaat lagi masih akan ada sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Samuel Abrijani Panggarapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan dilanjutkan oleh Dr. Haji Andi Harun selaku Wali Kota Samarinda. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, di tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Di kota Samarinda, baru-baru ini kita dengar terdapat masih adanya masyarakat yang menyebarkan berita hoaks atau informasi yang dapat meresahkan orang lain. Untuk itu, diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat Kota Samarinda untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital ini. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, madya, mahir, dan inklusif. Target program ini di tahun 2021 adalah sebesar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Untuk meraih target peserta tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital, Siber Kreasi, dan pemerintah daerah Kota Samarinda melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Saya, Dr. Haji Andi Harun, Wali Kota Samarinda, mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat Kota Samarinda agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kota Samarinda. Mari bersama kita ikuti webinar ini sampai selesai. Kita dapat menggunakan media digital semakin bijak dan cakap, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Makin Cakap Digital, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan sesaat lagi akan saya perkenalkan siapa keempat narasumber yang akan menemani kita semua. Tapi marilah kita memulai acara di pagi hari ini dengan berdoa bersama. Tidak hanya untuk kelancaran acara, tapi juga untuk kondisi di Indonesia saat ini agar Indonesia segera pulih. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman peserta, teman-teman narasumber sudah bergabung dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital. Nantinya ada 4 narasumber yang akan menemani kita semua. Yang pertama nanti ada Mas Reza Nangin, seorang konten kreator dengan materinya bijak di kolom komentar. Lalu yang berikutnya ada Ibu Rini Nur Hidayati, SEMM, guru dan juga waka, bidang kurikulum SMK Negeri 3, Samarinda dengan materinya tips dan trik untuk internet sehat. Lalu juga ada Kak Betari Sekar, seorang public relation dan juga konten kreator dengan materinya peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Dan yang terakhir nanti ada Kak Dina Astivanka, seorang MC dan juga penerima beasiswa Bank Indonesia atau GENBI dengan materinya Yuk Tambah Produktif di Era Digital. Saya persilahkan kepada para peserta untuk aktif bertanya di kolom chat. Silahkan tulis pertanyaan Anda, berikan pertanyaan terbaik. Nanti di akhir acara akan saya pilih 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Baik, untuk mempersingkat waktu saya langsung saja menuju ke narasumber yang pertama. Saya panggilkan Mas Reza. Halo Kak Aulia, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman di Kota Samarinda. Halo, selamat pagi juga Mas Reza. Terima kasih sudah bersedia untuk mengikuti acara ini dan juga berbagi dengan teman-teman peserta. Baik. Yes, sama-sama. Mas Reza, hari ini kita ngobrolin soal bijak di kolom komentar. Tapi memang sih kalau berbicara soal kolom komentar itu
kalau dulu kolom komentar itu sering digunakan sebagai ajang silaturahmi. Kalau sekarang kolom komentar itu banyak kita jumpai tidak hanya untuk silaturahmi yang baik, tapi juga untuk silaturahmi yang negatif seperti memecah belah banyak hal gitu, atau mungkin ada ujaran-ujaran kebencian. Nah, kalau Mas Reza sendiri nih, saya pengen tahu, menurut Mas Reza kolom komentar itu seberapa penting sih Mas? Karena banyak loh Mas artis-artis yang memilih untuk menonaktifkan kolom komentarnya gitu. Ya benar banget sih Kaulia, karena ya harusnya balik lagi ke awal gitu ya, dimana kolom komentar itu adalah ajang silaturahmi sebenarnya gitu, dimana kita membangun hubungan di situ, karena kan kita sudah punya privilege dengan sosial media itu kan, kita punya privilege yang jauh jadi lebih dekat gitu. Yang tadinya nggak bisa ketemu ataupun juga nggak bisa berkomunikasi langsung dengan public figure ataupun juga tokoh gitu ya di Indonesia ini, atau bahkan sampai ke luar negeri gitu ya. Tapi punya sekarang dengan adanya sosial media ada privilege lah di situ. Cuman memang nih masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan sosial media itu sebagai apa ya? Sebagai mencari perhatian kali ya. Karena gini, kalau misalnya jelas gitu ya, kalau misalnya masyarakat Indonesia masih belum paham betul sebenarnya dalam bersosial media. Contoh kita bisa ngelihat kolom-kolom komentar yang wakadau banget lah ya istilahnya, kolom komentar itu. Karena mereka masih berpikir, oh kalau misalnya aku sembunyi di balik akun yang di lock, oh ternyata orang nggak bisa cari atau orang nggak bisa tahu. Padahal salah gitu, orang tetap bisa cari, bisa tahu rumahnya di mana, orang tuanya siapa, kegiatannya apa itu, walaupun akun Instagram ataupun juga apapun gitu, sosial media kita di lock gitu, tetap orang bisa cari. Nah, intinya kan sebenarnya bukan mencari orangnya yang kita mau masalahin, tapi tujuan utama kita bersosial media harusnya yang diperbaiki gitu. Jadi harusnya kita sebagai masyarakat Indonesia mengerti, kita sebagai manusia lah, mengerti bahwa bersosialisasi di sosial media, di dunia maya harusnya sama dengan bersosialisasi di dunia nyata. Nggak ada perbedaannya. Kalau misalnya di dunia nyata, kita kan nggak mungkin ya ketemu sama orang yang kita nggak kenal, terus habis itu kita menyapa dengan kata-kata yang kasar. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin ada tetangga baru lewat gitu ya, atau siapapun lah, teman baru gitu ya, terus habis itu kita panggil dengan woi, itu nggak mungkin gitu. Nah, hal ini pun juga harusnya diterapkan di sosial media gitu. Waktu kita ada di sosial media orang lain yang tidak kita kenal dan kita ingin berdiskusi, ingin kenalan, harusnya dengan kata-kata yang sopan. Ada sampai akhirnya netizen gitu ya, komen nggak baik di kolom komentar, terus abis itu akhirnya teman aku balas komennya gitu ya, balas komen tidak baiknya di kolom komentar, terus dia balas, akhirnya dibales sama kakak, aku ngefans banget sama kakak. Cara berkomunikasi kita kayaknya ada yang salah nih. Kalau misalnya pengen ngobrol, ya ajakin ngobrol dengan baik dong, bukannya ngomong hal yang tidak baik, terus habis itu waktu diwaro gitu ya, waktu dibales, terus habis itu malah jadi seneng, kayaknya aneh banget gitu. Nah, etika inilah yang harusnya kita perbaiki gitu. Jangan sampai ada sopan santun yang hilang, ramah tamah yang hilang gitu, yang harusnya yang ada di lingkungan bersosialisasi dalam berlingkungan tapi tidak ada di sosial media gitu sih Kak Aulia. Iya, saya setuju apa yang disampaikan oleh Mas Reza. Aduh, enak banget sambil ngopi ya Mas Reza ya pagi-pagi. Iya benar.
Iya, betul apa yang disampaikan oleh Mas Reza. Saya sering menjumpai beberapa artis yang mungkin pada akhirnya juga apa ya, resah sendiri begitu karena mereka jelas-jelas menyatakan bahwa ternyata orang-orang yang melakukan apa ya, hate speech atau ujaran kebencian lalu juga apa ya, tindakan sarkas lainnya, tujuannya tidak lain ketika akhirnya ditemui, mereka hanya ingin ya biar aku tuh lebih diperhatiin gitu loh sama artis idola aku gitu. Emang benar perkataan yang Iya, aneh mengatakan banget. bahwa ternyata haters itu adalah fans yang tertunda ya, karena caranya mereka itu sama aja gitu loh, ujung-ujungnya memang mereka ngefans tapi ya caranya sangat buruk atau negatif. Nah, kalau Mas Reza sendiri tadi sudah berbagi begitu mengatakan bahwa ada beberapa orang yang ternyata mengatakan ujaran kebencian tapi ujung-ujungnya malah mereka ingin mendapatkan perhatian. Kalau berbicara soal kolom komentar, sebenarnya ada tidak sih Mas pengalaman-pengalaman selain hal itu yang pernah Mas Reza alami dan Mas Reza rasakan sendiri seputar penggunaan kolom komentar? Di kolom komentar kemarin ya belum lama lah ya, sekitar bulan lalu gitu ya. Jadi kan aku punya satu program bersama dengan teman. Nah, teman ini lagi dalam masalah lah kemarin. Jadi karena dia lagi ada masalah dan netizen membuli dia, jadinya ada yang mampir tuh ke Instagram aku. Oh, ini temannya si ini gitu. Terus abis itu dia komen dengan kata-kata makian gitu ya dan segala macamnya. Tapi kan memang ya karena aku pun juga punya tingkat kompromi yang tinggi gitu ya. Jadi aku tidak melaporkan orang itu gitu. Aku tidak melaporkan orang itu walaupun bisa banget dilaporkan dan bisa banget terjerat hukuman sebenarnya. Karena kalau misalnya ada penghinaan di situ, mengancam, menjelekkan gitu ya. Itu bisa kena pasal 27 28 bahkan UU ITE dan bisa ditahan 4 tahun dan denda 750 juta. Nah, aku tidak laporkan, tapi aku reply komennya, aku bilang kalau komen hati-hati karena komen ini bisa aku screenshot dan jadikan barang bukti. Habis itu dia hapus komennya. Nah, berarti kan kalau misalnya dia komen kayak gitu, dia nggak tahu sebenarnya bahwa komen itu bisa membawa dia ke hal yang tidak diinginkan kan sebenarnya. Gitu. Nah, ketidaktahuannya ini jangan sampai nih ketidaktahuan kita justru membawa kita ke penjara. Itu konyol banget kalau misalnya karena kita tidak tahu terus habis itu kita bisa dipenjara. Karena bisa bayangin kalau misalnya kita dipenjara dan dipenjara habis itu ditanya gitu satu-satu. Kamu kejahatannya apa? Membunuh. Kamu kejahatannya apa? Mencuri. Kamu kejahatannya apa? Komen jelek gitu. Itu kayaknya kan itu hal yang konyol banget, kayaknya kesalahan yang konyol banget yang dilakukan gitu karena ketidaktahuan yang akhirnya ujungnya kita bisa dipenjara karena itu kan kayaknya menyedihkan gitu. Nah, hal-hal kayak gini tuh masih ada sekarang dan masih mampir di kolom-kolom komen aku ataupun juga teman-teman yang lain. Nah, berarti kita tuh mesti apa ya? Kita tuh mesti aware lah. Kita mesti sadar bahwa bersosial media itu bukan satu hal yang halu gitu. Bersosial media itu pakailah sesuai dengan maksud tujuan awalnya. Memang bersosialisasi. Waktu bersosialisasi itu kan berarti jangan hilangkan etikanya, jangan hilangkan normanya, jangan hilangkan ramah tamah, sopan santunnya gitu. Jangan hilangkan niat baiknya karena itu yang kita punyai sebagai masyarakat Indonesia sebenarnya gitu. Jadi tujuannya itu jangan hilang, tujuan bersosial medianya. Jadi walaupun gitu ya di sosial media orang itu memicu gitu ya, memicu emosi, kita jangan terbawa emosi. Jangan sampai karena kita terbawa emosi, komentar kita akhirnya justru malah jadi bumerang balik lagi ke kita. Kalau misalnya ada postingan-postingan orang-orang yang memicu, yang tidak baik, laporin langsung laporkan akun sosial medianya, di report ada pilihan report ataupun juga blog sebagai inappropriate atau spam atau scam dan segala macamnya gitu. Jadi
Jadi jangan langsung komen, karena kalau misalnya langsung komen, dan kecuali kalau misalnya komennya memang baik ya, mengingatkan dan segala macam, karena postingannya dia itu memicu misalnya, ya jelas lah misalnya postingan-postingan yang memperlihatkan jenazah gitu, ataupun orang yang kecelakaan dan segala macamnya, itu kan udah jelas banget gitu. Jadi diingatin dengan kata-kata yang baik, jangan sampai kata-kata kita akhirnya dia kata-kata kasar kita yang membuat kita justru malah kita yang dipenjara, bukan dia. Padahal harusnya kan dia gitu. Kurang lebih begitu Kak Olia. Iya, Mas Reza luar biasa sekali. Mas Reza tadi saya sempat mengambil garis bawah kalau memang Mas Reza ini orangnya super kompromi banget begitu. Artinya kalau memang mendapatkan hal-hal semacam itu masih ada toleransi yang Mas Reza berikan kepada orang-orang tersebut untuk mungkin bisa membenarkan kelakuannya dan lain-lainnya. Tapi kalau berbicara soal kompromi, Mas, sebenarnya sebagai netizen, kapan sih kita harus berkompromi dan hal-hal apa saja yang patut menjadi kompromi kita begitu ketika kita mendapatkan ujaran-ujaran jahat, hal-hal yang tidak baik ketika menggunakan kolom komentar? Oke, kalau misalnya berarti ini ada dua hal ya. Kalau misalnya kita sebagai netizen yang menerima yang menerima komentar-komentar jahat, itu ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan sebenarnya. Yang pertama, kita bisa report akunnya mereka, di screenshot dulu gitu ya sebagai barang bukti. Kita ingetin pertama boleh. Kita balas komennya untuk ingetin. Gitu seperti yang tadi aku lakukan. Kalau misalnya dia tidak menghapus komennya juga, di screenshot, terus habis itu di report. Kalau misalnya dia terus ada di setiap komentar kita, laporin aja. Langsung laporin ke polisi, habis itu ini akunnya, terus habis itu namanya ini, karena itu bisa pihak reskrim itu bisa cybercrime bisa lacak gitu. Dan memang karena kita pun juga, maksudnya Indonesia, Jokowi pun juga kan udah ngomong bahwa harus ada literasi digital yang merata di seluruh Indonesia. Berarti kita pun juga, Indonesia pun juga punya tujuan untuk menyapu, membersihkan hal-hal ini nih, hal-hal kotor yang dilakukan netizen di kolom komentar dan segala macamnya gitu. Jadi kalau misalnya kita melapor pasti didukung, pasti gitu, tidak mungkin enggak. Nah, terus habis itu yang kedua, kalau misalnya kita sebagai orang yang ingin komentar gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau komentar, kita harus punya filter dulu sih. Jangan komentar apa adanya gitu ya. Maksudnya jangan komentar negatif. Tetap kita harus bisa merangkai kata kita supaya komentar kita ini menjadi kritik yang bagus, tapi bukan jadi hate speech. Nah, bedanya gitu tuh, kalau misalnya kritik adalah kita jabarin apa yang kita tidak suka terhadap postingan dia. Kita kasih tahu dari A sampai Z. Aku tidak suka postingannya karena A ini, B ini, C ini, D ini gitu. Tapi kalau misalnya hate speech ya emang udah nyampah aja, emang udah ngatain aja gitu. Emang udah maki aja. Nah, bedanya adalah kalau misalnya hate speech bisa dilaporin dan bisa masuk penjara. Tapi kalau misalnya kritik, enggak. Kritik itu aman. Karena subjektif kan. Maksudnya kita melihat postingannya dia, wah misalnya ada postingan orang lagi di pantai gitu, butuh vitamin C, terus habis itu kita kritik, kayaknya nggak begitu bagus deh alamnya. Itu bisa aja, sah-sah aja gitu. Digubris ya tidak, pasti tidak akan diwaro, pasti tidak akan tidak akan dibales gitu komen kita, karena aneh banget postingan alam terus habis itu kita tiba-tiba nggak suka gitu. Nah jadi kalaupun memang mau komen, ya komen kalau misalnya kita berpikir kalau kita nggak komen hari ini, besok itu kiamat. Ini besok kiamat nih, jadi harus saya komen hari ini juga. Kalau misalnya saya tidak komen sekarang, Indonesia akan masuk tenggelam ke dasar laut 10 juta kaki ke bawah laut. Jadi saya harus komen. Nah, kalau misalnya itu akan terjadi, baru boleh deh komen deh. Kalau misalnya besok kita berpikir besok tidak kiamat, ya nggak usah komen gitu. Kecuali memang postingannya orang itu nanya
nanya bagus nggak bajunya, ya udah tinggal jawab aja bagus atau nggak bagus. Tapi kalau misalnya nggak dinanya, nggak usah komen dengan kata-kata sekedar mengingatkan, tidak usah, tidak usah, biarin aja. Karena orang itu berhak bahagia, kita pun juga berhak bahagia dengan tidak ngurusin urusan orang lain gitu. Mas Reza, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kita semua di pagi hari ini. Seru banget ya Mas Reza membuka acara di pagi hari ini, paling tidak walaupun kita ngobrolnya serius soal bijak di kolom komentar, tapi Mas Reza membawanya dengan cukup santai dan semoga juga membuat kita lebih semangat mengikuti acara di pagi hari ini. Mas Reza, terima kasih banyak sudah memberikan banyak wejangan untuk kita semua juga. Ya, sama-sama Mas Reza. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Mas Reza, bahwasannya ketika kita menggunakan sosial media, memang kita bebas untuk berekspresi ya, bebas untuk mengupload sesuatu atau mungkin bebas untuk mau mengatakan apapun. Tapi yang menjadi satu kunci atau hal yang menjadi harus sangat kita pahami bahwa ketika menggunakan media sosial jangan sampai kita mengganggu hak-hak orang lain yang pada akhirnya merugikan orang lain dan juga tentunya merugikan diri kita sendiri. Terima kasih banyak Mas Reza. Dari Mas Reza saya akan bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Masih ada 3 narasumber lagi teman-teman peserta. Yang pertama, yang berikutnya adalah Ibu Rini Nur Hidayati SEMM. Beliau adalah guru dan juga Waka bidang kurikulum SMK Negeri 3 Samarinda dengan materinya tips dan trik untuk internet sehat. Kepada Ibu Rini saya persilahkan untuk memberikan materi. Ya, terima kasih Mbak Ulia. Saya share screen dulu ya. Silahkan Ibu. Iya. Saya sambil menyapa ada beberapa rekan-rekan saya di SMK Negeri 3, guru serta staf tata usaha beserta anak-anak saya yang saya sayangi. Salam sehat untuk kita semua. Sambil saya mencari, ini dari tadi nggak bisa saya ini share screen Mbak Ulia. Yuk, Mbak Ulia. Halo. Halo. Ibu saya pandu dari sini, Ibu Rini. Silahkan Ibu Rini buka dulu materinya. Materinya dibuka dulu. Dari tadi nih jaringan saya, dari tadi saya jaringan nggak stabil ini Mbak. Iya, saya pandu dari sini Bu ya. Ibu buka dulu materinya. Kalau sudah dibuka baru Ibu melakukan share screen. Sudah sampai di mana Ibu? Ibu sudah klik materi, sudah klik share screen juga? Ya. Nah, sekarang Ibu back lagi ke materi. Harusnya ketika Ibu sudah melakukan share screen muncul di layar kami bahwa Ibu sedang melakukan share screen. Tapi karena ini belum muncul tulisannya. Tadi sudah berhasil Ibu, tadi berhasil tapi untuk tampilan Windows. Caranya sama seperti itu, tapi yang diklik materinya dulu. Nah, silakan untuk di full screen. Full screen-nya langsung F5 atau yang di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak Ibu Rini, silakan untuk dilanjutkan. Ya, terima kasih Mbak Ulia. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Materi kali ini yang saya sampaikan adalah digital safety. Jadi memang kalau saya melihat artinya dari guru-guru ya, saya berbicaranya konteksnya guru ya Mbak ya, artinya guru ataupun lingkungan pendidikan di tempat kami. Jadi memang pada saat ini media sosial terutama itu sangat-sangat menjadi sebuah mayoritas yang digunakan oleh siswa-siswa maupun guru-guru. Jadi memang di sini saya kembali kepada
materi tips and trick untuk internet sehat. Artinya ada beberapa clue, ada beberapa yang harus kita pahami bahwa kejahatan yang terjadi itu memang karena ada kesempatan. Jadi anak-anak saya terutama di SMK 3 pada khususnya jangan sampai kita artinya nanti akan terjebak dalam sebuah situasi yang ujung-ujungnya akan tidak menyenangkan bagi kita semua. Terutama yang harus kita berikan artinya arahan itu untuk bisa mengkeep informasi pribadi kita. Ya, internet itu sangat mudah untuk dihack ya, seperti itu ya. Jadi segala sesuatu biasanya kan seperti ini, untuk media sosial apapun yang kita lakukan, apapun yang ini selalu kita upload, selalu kita share, selalu kita jadikan sebuah mungkin kepuasan sendiri buat kita. Oh, hari ini aku begini, hari ini, dan itu yang harus kita pahami, berhati-hati dalam memberikan password atau apa, jangan sampai pada saat tertentu itu akan disalahgunakan kepada orang-orang yang tidak bisa saya sampaikan untuk masalah informasi pribadi. Kita kembali kepada untuk memberikan foto. Biasanya kan begini tuh, kita di inbox, mungkin guru-guru juga pernah sering sharing dengan saya, Mbak, bahwa oh ini loh ada yang ngajak kenalan, ada yang begini-begini, inbox dan sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya akan menjadi akan menjadi kesalahan kepada diri kita sendiri. Itu jadi jangan memberikan foto kepada orang yang tidak dikenal ya, jangan artinya memberikan informasi apapun kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena itu akan menjadikan sebuah kesalahan, sebuah artinya ujung-ujungnya kita nanti yang nggak enak sendiri, mungkin seperti itu. Lalu berikut adalah ini sudah saya bahas tadi untuk menyimpan password, dan ada beberapa item yang harus saya ini. Biasanya kita untuk pelajar itu kan banyak sekali kita materi-materi yang bisa kita ambil dari media-media, entah YouTube, entah apa dan lain sebagainya. Tolong kepada anak-anak saya artinya berhati-hatilah untuk mengunduh segala sesuatunya, jangan sampai konten-konten tersebut malah nanti akan membuat kalian dihadapkan pada suatu masalah di akhir itu. Dan pesan juga dari kepala sekolah, tolong kita berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Ada video yang harus saya sampaikan di sini. Mungkin bisa kita ini.
Ya, Mbak Ulia, mungkin itu ada beberapa yang sudah saya bisa sampaikan. Lalu, Ya, Ibu Rini, terima kasih banyak sudah memberikan materi untuk kami semua tadi seputar tips dan juga trik untuk internet sehat. Dari Ibu Rini kita bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Saya panggilkan Kak Betari Sekar, seorang public relation dan juga content creator dengan materinya peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Kepada Kak Betari, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Betari Sekar Ayu sebagai public relation di salah satu perusahaan company Indonesia dan sebagai content creator sejak sudah bergerak dari tahun 2016-2015. Ini berikut akan izin saya share screen dulu. Oke, sudah keluar ya Kak ya. Dan untuk hari ini, digital culture yaitu peran literasi digital mengubah mindset kita dari konsumtif menjadi produktif. Nah, gimana sih kira-kira cara-caranya kayak gitu. Ini sebelumnya kita ini sedang berada di era digital atau industri 4.0. Nah, apa sih sebenarnya revolusi industri 4.0 atau era digital? Era digital adalah zaman di mana kehidupan manusia ini sangat bergantung kepada yang namanya teknologi. Dengan adanya era digital, kita sudah sejak lama mengenal adanya tanda-tanda teknologi digital seperti misalkan kemunculan internet yang membuat kehidupan kita sebagai manusia itu semakin lebih mudah. Nah, kita juga sudah berada di yang namanya literasi digital. Literasi digital ini merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Dan kecakapan penggunaan dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, serta membuat dan memanfaatkan dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Di sini terbagi ada 4 prinsip dasar dari literasi digital. Pertama itu, kita harus memahami pemahaman. Nah, kita harus mampu untuk memahami informasi yang diberikan pihak luar secara implisit ataupun eksplisit. Lalu adanya saling ketergantungan. Di sini juga antar media ini biasanya saling ketergantungan dan berhubungan antara media satu dengan media yang lainnya. Ketiga, adanya faktor sosial. Media saling berbagi pesan ataupun informasi kepada masyarakat karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Dan yang terakhir, adanya kurasi. Di sini, kita sebagai masyarakat harus mampu untuk mengakses serta memahami dan menyimpan informasi untuk dapat dibaca di lain hari. Di sini juga kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan data, serta mengorganisasi informasi-informasi yang dinilai sangat berguna. Nah, ketika kita belajar mengenai literasi digital, yang pastinya kita mendapatkan manfaat-manfaat untuk diri kita, dan yang nantinya manfaat tersebut dapat kita kembangkan atau kita berikan juga kepada masyarakat-masyarakat ataupun lingkungan di sekitar kita. Pertama, kegiatan dari adanya manfaat dari literasi digital ini mencari dan memahami informasi dapat menambahkan wawasan diri kita sendiri, lalu meningkatkan kemampuan diri kita untuk lebih kritis dalam berpikir serta dapat memahami informasi-informasi yang telah kita dapat. Ketiga, yang pastinya
kita mendapatkan penguasaan kosakata individu, atau di mana kita mendapatkan kosakata baru untuk diri kita dan berbagai informasi yang telah kita baca. Di sini juga kita ketika mendapatkan kosakata baru, kita bisa juga berbagi ilmu kembali kepada orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan verbal kita. Dan yang kelima, literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta dapat meningkatkan konsentrasi diri kita. Dan yang keenam, dapat menambahkan kemampuan dalam membaca serta merangkai kalimat, dan yang pastinya dapat meningkatkan juga daya untuk menulis informasi yang telah kita dapat. Ketika kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran literasi digital, yang pastinya ada juga di sini yang namanya tantangan dari literasi digital. Literasi digital setidaknya memiliki 2 tantangan yang harus dihadapi. Tantangan-tantangan ini bisa diatasi dalam menerapkan literasi digital setiap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, adanya arus informasi yang banyak. Tantangan paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak, yang artinya kita sebagai masyarakat, ketika terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan, dalam hal inilah literasi digital berperan, yakni untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Yang kedua, adanya konten-konten negatif. Konten negatif menjadi salah satu tantangan saat era literasi digital saat ini. Contohnya aja adanya konten pornografi, adanya isu SARA, dan banyak lain sebagainya. Kemampuan kita dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi, serta adanya komunikasi, harus dibarengi dengan adanya literasi digital. Sehingga kita dapat mengetahui mana konten positif, mana konten negatif, mana konten yang sebaiknya kita keep sendiri, mana konten yang dapat kita sebarluaskan kepada pihak lain. Di sini ada beberapa contoh literasi digital yang dapat kita terapkan di mana saja. Pertama, ada literasi digital di sekolah ataupun di kampus, lalu literasi digital di rumah, serta literasi digital di lingkungan masyarakat. Nah, mindset konsumtif. Mindset konsumtif itu apa sih gitu? Biasanya ini terjebak dalam perilaku konsumtif dengan aktivitas-aktivitas yang tidak menguntungkan diri kita sendiri. Contohnya aja ada dalam berinternet, seperti misalkan ada juga konsumtif dalam membeli berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan kita sendiri. Nah, jangan lupa untuk mengubah mindset konsumtif dengan tidak membuang waktu yang tidak berharga di dunia digital. Ini salah satu contoh ketika kita berselancar di dunia internet, sebisa mungkin kita harus belajar lebih baik lagi, jangan sampai membuang waktu yang tidak berharga di dunia digital. Kita harus membagi waktu kita, jadi sebisa mungkin lebih memanfaatkan untuk berselancar di dunia digital. Jangan sampai kita hanya buang-buang waktu hanya nonton aja, tapi malah kerjaan yang lain yang harusnya kita kerjakan di waktu bersamaan tidak terkerja. Dan dalam kasus lainnya seperti berbelanja, kalian harus mengubah mindset kalian dengan cara apa? Belilah yang kalian butuhkan, bukan yang kalian inginkan. Seperti melihat dari berbagai sudut pandang, selalu penasaran dan berpikir kritis serta adaptif. Di sini sebisa mungkin kalian harus lebih berpikir 2 kali sebelum adanya berbelanja. Konsumtif itu dalam hal berbelanja juga ada, misalkan sedang ada yang namanya great sale, harga-harga yang dari 100% diskon menjadi 50%, sebisa mungkin kalian sebelum membeli, kalian berpikir 2 kali, ataupun kalian berpikir kembali apakah barang ini kalian butuhkan atau tidak, atau hanya saat sale aja kalian inginkan aja, kayak gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk di era 4.0 saat ini agar tidak terjebak dan kita dapat menjadi lebih produktif? Jangan lupa untuk mengubah mindset
menjadi produktif di era digital ataupun era 4.0 saat ini. Ya, di sini aku bagi dalam 4 poin, ada critical thinking, communication, creativity, sama collaboration. Nah, pertama adalah critical thinking. Keterampilan berpikir kritis sangat penting di era digital saat ini, yang mana harus informasinya itu berlangsung terus-menerus dan sangat cepat. Keterampilan berpikir kritis memungkinkan dapat membedakan informasi mana saja yang sebaiknya masuk ke kita. Dengan berpikir kritis, dapat terhindar dari informasi-informasi palsu dan menyesatkan. Di sini juga, dengan selain itu, keterampilan berpikir kritis membuat kita dapat memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara tepat terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Communication ini adalah keterampilan komunikasi yang perlu kita asah agar lebih mudah mengutarakan pemikiran. Dengan adanya skill komunikasi yang efektif menjadi salah satu alat yang dapat membantu kita menjalin relasi dengan banyak perusahaan ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika kita mempunyai skill komunikasi, dapat membuat diri kita dapat dikenal dalam industri-industri atau apapun itu yang kita geluti. Yang ketiga, adanya kreativitas menjadi salah satu skill yang saat ini mungkin tidak bisa ditawar dalam menghadapi pekerjaan di masa mendatang. Dengan adanya kreativitas, dapat menciptakan ide ataupun inovasi yang dapat dibutuhkan banyak orang. Keterampilan berpikir kreatif dapat juga akan menjadi terbiasa melihat suatu masalah berbagai perspektif sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dari masalah dengan cara yang out of the box. Nah, lalu ada yang terakhir, ini adalah collaboration. Di era new normal ataupun saat 4.0 saat ini, kolaborasi menjadi salah satu syarat untuk dapat bertahan. Kolaborasi merupakan keterampilan yang harus kita kuasai untuk dapat menghadapi pekerjaan di masa mendatang. Mengasah keterampilan kolaborasi menjadi pribadi kita yang mudah bekerja sama dengan berbagai instansi ataupun pihak lain, baik tim sendiri ataupun tim dari divisi-divisi lainnya di luar pekerjaan kita. Kira-kira kegiatan apa saja yang bisa menghasilkan produktivitas daripada kita konsumtif, kita dapat mengembangkan diri kita menjadi individu yang produktivitas. Nah, pertama kita dapat membangun toko online. Daripada kita ngebuang-buang waktu ataupun menghabiskan uang kita tanpa berinvestasi, kita misalkan kalian tidak ingin investasi, kalian bisa membangun bisnis-bisnis seperti misalkan membangun toko online. Kenapa toko online? Di sini toko online itu kalian tidak membutuhkan modal yang besar, kalian tidak membutuhkan toko yang stand-nya ada kayak gitu. Toko online dapat dengan tampil beda dengan toko lainnya. Dan yang kedua adalah menekuni bisnis afiliasi. Sekarang lagi banyak banget berjamuran yang namanya bisnis afiliasi. Afiliasi ini adalah kegiatan dengan cara memasarkan barang orang lain dengan imbalan berupa komisi yang diberikan dari pihak bisnis tersebut. Selanjutnya menjadi seorang YouTuber. Di sini kita mengelola akun YouTube dengan berbagai konten yang unik dan bisa menjadi sebuah bisnis digital yang mungkin bisa menjanjikan. Lalu adanya bisnis dropship. Dropship adalah bisnis digital yang memungkinkan untuk menjual suatu produk tanpa memikirkan adanya tempat ataupun gudang dan pengiriman barangnya. Jadi hanya cukup mengandalkan kemampuan menjual aja. Menjadi blogger. Di sini yang dipastikan adalah kalian dapat ataupun mampu menjadi copywriter. Pertama harus memiliki blog dan pastikan juga memiliki konten yang menarik dan mampu mendatangkan pengunjung. 6 ini adalah Instagram ataupun TikTok influencer dengan memiliki followers yang cukup banyak dan dapat berinteraksi juga dengan followers. Lalu menulis konten digital, seperti kan banyak tersedia website-website yang membayarkan hasil karya kita untuk sebuah tulisan yang berkualitas. Salah satu yang paling, kalau kalian suka mengajar, kalian bisa mengajar secara online. Saat ini juga banyak juga platform yang menawarkan peluang untuk mendapatkan penghasilan dengan mengajar secara online seperti Udemy ataupun Ruang Guru, ataupun bisa dengan membangun kursus online sendiri.
lalu membuat jasa pembuatan website, ataupun membuat aplikasi mobile. Lalu juga bisa menjual produk digital dan konsultan CEO ataupun menjadi podcaster. Nah, jadi balik lagi kepada kalian, kira-kira kalian mau menjadi seseorang yang konsumtif ataupun produktif. Dan terima kasih banyak, aku kembalikan lagi kepada moderator. Iya, terima kasih banyak Kak Betari untuk materi yang sudah dibagikan dari Kak Betari. Kita masih akan bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Kak Dina Astifanka, seorang MC dan juga penerima beasiswa Bank Indonesia atau GNB dengan materinya Yuk Tambah Produktif di Era Digital. Kepada Kak Dina, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo semuanya, sebelumnya terima kasih kepada Kak Aulia yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk sebelumnya terima kasih juga berikan informasi menarik seputar kecakapan literasi digital. Nah, saat ini Dina akan menyampaikan mengenai yuk produktif di era digital. Nah, adalah formal, sebenarnya Dina ingin sedikit memberikan konsep yang berbeda karena sebenarnya Dina di sini hanya ingin sharing session aja dengan teman-teman audiens karena Dina juga merasa bahwa Dina nggak terlalu banyak ilmu dan Dina juga masih mahasiswi yang mana masih minim pengalaman. Oke, teman-teman, jadi teman-teman tahu nggak sih apa itu produktif? Nah, jadi teman-teman, produktif itu adalah kegiatan di mana kita tuh memanfaatkan waktu kita itu dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang di masa pandemi, sekolah itu sistemnya online, yang mana kita nggak harus berseragam, kita nggak harus kita tidak harus untuk bangun pagi untuk datang ke sekolah atau prepare kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan pada saat kita sekolah offline atau pada saat ini Dina adalah seorang mahasiswi aktif di salah satu perguruan tinggi di Samarinda, yaitu IAIN Samarinda. Kalau teman-teman tahu, Dina seorang mahasiswi di Fakultas Ekonomi, yang mana saat ini Dina juga berkuliah sambil kerja, teman-teman. FYI, Dina saat ini adalah seorang freelancer di beberapa event organizer yang ada di Samarinda. Nah, cukup menyenangkan rasanya ketika kita bisa mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu. Contohnya kuliah sambil bekerja. Nah, karena kebetulan Dina adalah seorang freelancer yang kerjanya nggak saklek dari jam 5 sampai jam 8 setiap hari, jadi Dina bisa milih-milih kapan Dina harus ambil job, kapan Dina harus fokus untuk kuliah. Nah, teman-teman, karena sebenarnya para audiens ini pada di mute oleh panitia, sebenarnya Dina pengen interaksi sih. Kayak Dina ingin menanyakan kepada teman-teman, silahkan teman-teman bertanya pada dirinya sendiri, sudahkah aku produktif? Sudahkah teman-teman produktif pada diri teman-teman sendiri? Sudahkah teman-teman memanfaatkan atau memanage waktunya dengan seproduktif mungkin? Nah, mungkin karena posisi saat ini webinar sedang audiens pada di mute, mungkin teman-teman bisa menanyakan pada diri teman-teman sendiri, berkaca atau menilai pada diri teman-teman sendiri, sudahkah teman-teman saat ini produktif terhadap diri dan waktu teman-teman sendiri. Seperti yang Kak Betari tadi sudah sampaikan, kita saat ini sedang berada di revolusi industri 4.0 yang mana segala informasi itu sangat gampang, sangat
mudah untuk kita cari, bahkan sangat tumpah-tumpah informasi itu teman-teman. Jadi kita tinggal search apa yang mau kita cari. Dan teman-teman, penduduk di Indonesia saat ini itu didominasi oleh usia produktif. Nah, berarti saat ini sebenarnya Indonesia itu bisa aja menjadi negara maju kalau kita mau. Nah, yang jadi masalah di sini adalah para pemuda, terkhusus di Samarinda, masih kurang aware dengan ketika ada informasi tentang beasiswa, itu orangnya itu aja yang selalu apply beasiswa. Kayak Dina sedikit cerita tentang experience Dina mengenai Dina apply beasiswa Bank Indonesia ini. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini teman-teman setiap tahunnya itu selalu nge-refresh anak-anak penerima beasiswanya. Jadi setiap tahun selalu upgrade penerima beasiswanya. Nah, ketika pengumuman beasiswa itu datang di kampus Dina, itu terkesan orang yang ingin tahu tuh hanya itu aja. Jadi kayak sayang banget kan ketika ada info mengenai beasiswa, orangnya yang dapat itu aja, nggak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kan beasiswa itu adalah ladang emasnya mahasiswa sebenarnya, dan sebuah privilege juga, karena ketika di akhir sesi masa jabatan penerima beasiswa itu Bank Indonesia akan mencetakkan anak-anak penerima beasiswanya itu sebuah sertifikat yang mana nantinya ketika kita mencari pekerjaan itu bisa cukup menjual ke sebuah company. Terus teman-teman, nah di sini ada sedikit quotes dari Nelson Mandela yang mana pendidikan adalah senjata yang ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Nah, jadi teman-teman, jika diilustrasikan saat ini kita tuh sudah menggenggam dunia dengan adanya sosial media. Nah, kalau menggenggam aja kan kita rasanya kurang. Nah, dunia itu bisa kita taklukkan sebenarnya di tangan kita dengan adanya sosial media. Tapi itu semua tidak akan cukup jika kita tidak menggunakannya dengan bijak. Maka di sini penting ada peran pendidikan untuk kita menggunakan si sosial media ini tadi. Nah, jika kita menggunakan sosial media tapi kitanya sendiri tidak terdidik, maka itu sama saja bohong. Tapi jika kita berpendidikan dan dunia ada di genggaman kita dengan sosial media itu tadi, maka kita akan menggunakan sosial media dengan baik dan bijak. Begitu teman-teman. Dan mungkin itu aja dari Dina, karena Dina tidak ingin berpanjang lebar, karena mengingat waktu juga yang terbatas, dan di akhir sesi nanti ada sesi Q&A, jadi mungkin Dina akan lebih sharing ke teman-teman yang beruntung dipilih oleh Kak Aulia untuk pertanyaannya disebutkan. Dan teman-teman, Dina mohon izin untuk kita berteman via Instagram atau WhatsApp jika teman-teman berkenan, karena setelah acara ini mungkin kita tidak akan bertemu lagi, tapi marilah kita tetap keep in touch in dunia maya dengan kalian boleh follow Instagram Dina yang followersnya nggak banyak mungkin, dan kalian boleh invite juga WhatsApp Dina supaya kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain seputar beasiswa, seputar dunia perkuliahan, itu boleh banget ke Dina. Dan terima kasih sudah mengikuti webinar pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu kalian di tengah kesibukan kalian, dan salam sehat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Kak Dina untuk materi yang sudah dibagikan. Keempat narasumber sudah memberikan materinya masing-masing. Dan tiba waktunya kita semua untuk bergeser ke sesi tanya-jawab. Sudah ada pertanyaan yang difilter oleh teman-teman di sini. Dan saya langsung saja menuju ke Kak Reza. Kak Reza, ada pertanyaan untuk Anda diajukan oleh Muhajir. Pertanyaannya adalah bagaimana jika kita punya teman yang hobinya komen dan mention di post Instagram kita dan itu tidak penting. Kadang postnya itu mungkin berbau seksual, sedangkan nggak mungkin juga kita ngeblok karena mungkin dia juga teman saya begitu. Terima kasih. Silahkan untuk dijawab Kak Reza.
Justru malah paling enak kalau misalnya langsung kita kasih apa ya, langsung kita kasih komentar karena teman gitu. Karena teman jadinya kan kita bisa ngomong apa aja ya kan ya. Karena teman juga harusnya kalau misalnya memang dia teman, harusnya dia pun juga mengerti dan menganggap apa yang menurut kita penting, harusnya itu pun juga penting buat dia. Karena kalau misalnya itu tidak, ya sudah gitu. Maksudnya di saat-saat ini gitu ya, penting untuk kita menemukan siapa yang tepat gitu. Jadi ada satu quotes kali ya, satu quotes itu ini lumayan menarik menurut aku. Kita nggak perlu punya sahabat yang banyak gitu, kita hanya perlu sahabat yang tepat. Nah, sahabat yang tepat itu yang kayak gimana ya? Sahabat yang tepat itu yang memang punya energi yang positif, punya punya karakter yang positif supaya pertemanannya pun juga menjadi positif gitu. Jadi filternya harus tetap ada di kita sih sebenarnya. Jadi kita yang menentukan siapa yang kita mau jadikan teman, siapa yang tidak. Karena nggak jadi teman pun juga sebenarnya nggak apa-apa, bukan maksudnya gini, bukan harus jadi musuh kan gitu. Yang penting adalah kita dikelilingi sama orang-orang yang tepat, orang-orang yang positif supaya kita pun juga menjadi positif, menjadi baik lah ya gitu. Karena kita adalah yang menentukan kita ke depan, nanti langkah kita ke depan pun juga adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, circle-circle kita gitu. Jadi penentuan teman-teman ini dalam hidup kita itu sangat penting menurut aku. Jadi kalau misalnya kita punya teman yang kita kenal, punya postingan yang menyinggung, punya karakter yang negatif, justru malah baik untuk kita menjadi teman yang mengingatkan. Kalaupun memang dia tidak bisa, oh ya sudah, nggak apa-apa juga kan sebenarnya untuk jadi teman. Gitu. Yang penting jangan jadi musuh, gitu aja sih. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, pertanyaan bagus banget. Iya, terima kasih banyak Mas Reza sudah menjawab pertanyaan yang masuk. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Mas Reza bahwa justru lebih enak kalau ngingetin tuh teman sendiri karena memang lebih mudah dan ada kedekatan secara emosional begitu ya. Artinya kalau sesama teman dan memang benar-benar teman harusnya ketika diingatkan tidak menjadi musuh pada akhirnya. Karena kan wajar begitu, ada sesuatu yang disuka dan juga sesuatu yang tidak disuka. Terima kasih Mas Reza untuk jawaban yang sudah diberikan kepada kami. Dari Mas Reza, saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Nurdin Hamid bertanya kepada Ibu Rini. Pertanyaannya adalah rasa ingin tahu anak dan kreativitas anak yang begitu besar kadang membawa mereka ke tempat-tempat yang berbahaya ketika menggunakan internet, terutama dengan banyaknya pop-up dan iklan tidak jelas yang bisa mengarah ke web berbahaya seperti pornografi atau judi online. Dan lagi masalahnya kita tidak selalu bisa mengawasi anak. Bagaimana cara yang baik untuk memberikan anak untuk berhati-hati dan mawas diri dalam menggunakan internet? Terima kasih Bu Rini, silahkan dijawab. Ya, Mbak Ulia, mohon maaf ini jaringan saya tadi gangguan. Boleh sedikit saya clue-nya terakhir baru saya ini. Baik, saya ulangi Bu pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya adalah rasa ingin tahu anak dan kreativitas anak yang begitu besar kadang membawa anak ini ke tempat-tempat yang berbahaya ketika menggunakan internet, terutama dengan banyaknya iklan pop-up yang tidak jelas bisa mengarah ke web berbahaya seperti mungkin pornografi atau judi online. Dan bagaimana cara yang baik dalam khususnya untuk orang tua untuk memberikan anak agar berhati-hati dan juga mawas diri dalam menggunakan internet. Terima kasih Bu Rini, silahkan untuk dijawab. Oke. Iya, makasih. Terima kasih banyak. Kalau menurut saya memang artinya karena saya ini di lingkungannya SMA ya atau SMA SMK. Jadi memang siswa-siswa saya itu beranjak dewasa, artinya dalam usia-usia yang memang sangat keingintahuannya itu sangat tinggi. Jadi kalau saya sebagai orang tua di sini,
kita bagaimana cara kita pendekatan secara emosional kepada anak kita. Artinya kita harus sudah menyampaikan bahwa terkadang di Indonesia ini untuk yang dikatakan sex education itu sangat-sangat apa ya, artinya itu sebuah yang tabu, padahal artinya di sini harusnya kita melakukan pendekatan secara persuasif bahwa ini tidak boleh, ini ya. Jadi ada hubungan emosional yang terjalin antara orang tua dengan anak. Kita memang tidak bisa langsung mengatakan, oh itu tidak boleh, oh itu bukan zamannya lagi untuk anak-anak sekarang. Karena anak sekarang semakin disampaikan itu tidak boleh, ya semakin terpacu untuk mengetahui, untuk membuka lebih dalam konten-konten tersebut. Jadi menurut saya yang harus kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru itu adalah pendekatan secara emosional kepada anak. Artinya bagaimana kita berbicara, oh itu begini loh, itu begini. Jadi mereka udah tahu duluan. Kita tinggal memonitor aja. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Rini untuk jawaban yang sudah dibagikan. Bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya, ada Kak Betari. Kak Betari, ada pertanyaan untuk Anda, bagaimana cara menanamkan disiplin yang baik kepada anak remaja agar tidak gampang berbelanja online dan memahami konten digital yang positif. Mungkin ada saran bagi orang tua dalam memberikan contoh bagaimana menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Silahkan Kak. Oke, gimana caranya biar kita tidak konsumtif ya Kak Aulia ya? Pertanyaannya yang pertama ya. Nah, caranya itu sebisa mungkin ketika kalian menginginkan sesuatu, itu kalian pikirkan 2 kali, think twice, dan jangan langsung asal beli aja, misalkan karena kalian hanya pengen samaan sama teman, ataupun karena harganya lagi miring, lagi diskon gede-gedean, tapi kalian langsung pikir 2 kali, apakah kalian membutuhkan produk tersebut atau enggak, apakah di rumah ada produk tersebut atau enggak, dan jangan langsung kayak, oh lagi murah udah deh beli aja, tapi malah menumpuk di rumah, malah tidak terpakai. Kalian harus berpikir lebih dewasa, lebih kira-kira produk ini ataupun yang ingin kalian beli itu kalian butuh atau enggak, need atau enggak, atau hanya kalian pengen aja gitu. Jangan sampai ketika kalian menemukan barang yang ingin kalian beli, kalian tidak berpikir 2 kali lagi, tapi hanya kalian beli dan tidak terpakai. Dan salah satu saran saya agar lebih gimana ya cara untuk bermedia sosial, mungkin lebih ditatap waktunya, jangan asal setiap hari untuk scrolling media sosial, lebih kalau misalkan orang tua disiplin waktu kepada anaknya, misalkan ada waktu tertentu untuk bermain media sosial, misalkan setelah si anak ataupun teman-teman sudah mengerjakan tugas, lalu memberikan hadiah dengan berselancar di media sosial, kayak gitu Kaulia. Iya, terima kasih banyak Kak Betari untuk jawaban yang sudah dibagikan. Artinya memang harus ada timing yang tepat begitu ya, harus ada manajemen waktu yang baik agar tidak selalu memegang gadget menggunakan handphone. Ya, tujuannya agar tidak terlalu tidak terlalu gampang untuk melakukan yang namanya belanja online. Betul. Terima kasih Kak Betari. Bergeser lagi saya ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Kak Dina. Kak Dina, pertanyaan untuk Anda. Pendidikan adalah senjata yang ampuh. Bagaimana peran karakter pendidikan anak-anak yang sudah melek teknologi dan peran orang tua dan guru agar anak ini bisa tumbuh menjadi berakhlak dan juga berbudi pekerti? Silahkan Kak Dina untuk dijawab. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus dan sangat menarik. Izin Dina untuk menjawab. Sebenarnya jawabannya sangat gampang. Pilihlah circle atau teman yang memang sefrekuensi dengan apa yang mau kalian tuju. Anaknya adalah orang emang frekuensinya dia rajin. Terus kalau misalnya ketika Dina ditanya, Dina sebenarnya kamu temenan itu pilih
pilih-pilih nggak? Ya, jawabannya adalah pilih-pilih. Pilih-pilihlah dalam berteman, pilih-pilihlah dalam bergaul, karena lingkungan atau circle itu tuh impact banget buat kehidupan kita, teman-teman. Jadi ketika kita punya tujuan dalam hidup untuk ya berteman dengan orang yang suka mohon maaf berjudi, maka kita akan termotivasi juga untuk berjudi, begitu teman-teman. Jadi jawaban simpelnya adalah pilihlah teman yang sefrekuensi dengan apa yang mau kalian tuju. Mungkin itu kali ya jawaban dari Dina, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Dina untuk jawaban yang sudah dibagikan kepada kami. Artinya seluruh narasumber sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ditujukan kepada teman-teman narasumber dari para peserta. Dan sesaat lagi akan saya umumkan nama-nama calon pemenang. Tadi di awal acara saya sempat mengatakan silahkan komen semenarik mungkin dan juga silahkan posting keseruan pada pagi hari ini di sosial media Anda. Saya sudah pilih 10 nama yang dimana ini masih calon pemenang, belum tentu menjadi pemenang karena ada verifikasi lebih lanjut yang akan dilakukan oleh tim kami. Jadi silahkan simak dengan baik nama-nama tersebut. Kalau memang itu Anda, langsung berkirim data ke admin Q&A. Saya sebutkan yang pertama ada Muhajir Wahyudi, lalu ada Belva, Imelda, ada Safitri Meta Ayu, ada Nurdin Hamid, ada Dewi Kumala, ada Aris Fikria, ada Wilda, ada Edward, ada Musdalipa, dan juga ada Saskia. Silakan nama-nama tersebut untuk berkirim data ke admin Q&A untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Seluruh rangkaian acara sudah kita lalui teman-teman peserta, teman-teman narasumber. Sebelum acara saya tutup, boleh saya minta teman-teman peserta dan narasumber untuk menyalakan kameranya. Kita foto bersama. Ada berapa slide? Oke. Saya berikan waktu 10 detik untuk bersiap. Silakan dinyalakan kameranya teman-teman. Di slide yang pertama ini biasanya gabungan antara teman-teman peserta dan juga teman-teman narasumber. Saya mulai untuk slide yang pertama. Boleh tangannya diangkat seperti ini menunjukkan kita sedang mengikuti acara literasi digital. Jadi ini adalah logo huruf L ya, literasi digital. Saya mulai sekarang. 1, 2, 3. Oke, saya bergeser lagi ke satu slide yang terakhir. Sudah siap? Silahkan tersenyum ke kamera. 1, 2, 3. Baik, seluruh rangkaian acara di siang hari ini sudah kita lalui. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Reza, lalu Bu Rini, Kak Betari, dan Kak Dina untuk materi yang sudah di-share dan dibagikan kepada kami semua. Lalu juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dan juga sudah aktif bertanya di kolom chat. Jangan lupa untuk mengisi pretest dan juga post-test yang sudah di-share di kolom komentar. Akhir kata, saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa
bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.